pemerintah Gubernur DKI Jakarta maupun Jawa Barat? Satu hal yang paling penting adalah ketiadaan ruang publik yang sangat akut ya. Karena banyak sekali tanah-tanah di semua provinsi. Saya kira itu kalau ada keseriusan dibikinin itu ruang publik ya. Jangan cuma ruang publik di tempat maksudnya di pusat-pusat seperti Jakarta, Bandung, Surabaya. Digital. Jahat jadi terbukti. Nenowarisman tipu warga DKI demi untuk menangkan Anies. Ditulis oleh Ferry Patli dari steward.com. Jalan hidup seseorang memang tidak ada yang tahu. Contohnya, siapa yang menyangka seorang Nenowarisman yang dulu dikenal sebagai penyanyi seksi, sekarang berubah menjadi politisi digoreng dadakan 5 ribuan. Tidak hanya profesinya yang berubah, penampilan Neno juga berubah total. Kini ia sering tampil pakai hijab yang tebalnya selangit, lebih tebal dari hijab Ukti PKS. Untuk pelampiasan nafsu politiknya itu, Neno lantas bergabung ke Partai Umat. Tapi belum juga Partai Umat mendaftar ke KPU, ia sudah mengundurkan diri dari partai tersebut. Konon katanya sih, Neno gak cocok dengan gaya Amin Rais dalam mengatur Partai Umat. Hanya saja supaya gak kelihatan kalau dia gak suka sama mantan ketua umum PAN itu, dibuatlah alasan pengen ngurus anak di Turki oleh Neno di surat pengunduran dirinya. Terbukti beberapa waktu lalu ia tampil di TV One bersama Bunge dan Haikal Hasan. Artinya apa? Kadrun Wati ini ada di Indonesia Ferguso, gak di Turki. Lagian juga kalau Neno masih tetap di Partai Umat, gak masalah juga dia tinggal di Turki. Palingan mengundurkan diri dari pengurus, cukup menjadi anggota biasa saja. Lah, yang ini tidak hanya jabatan wakil ketua majelis syuro partai itu yang ditinggalkan, tapi juga mundur dari keanggotaan Partai Umat. Jadi bisa dibilang si Neno ini memang sudah gak betah lagi di partai yang diketuai oleh menantu Amin Rais, Ridho Rahmadi itu. Nah, di samping pernah aktif jadi pengurus Partai Umat, Neno juga terlibat dalam memenangkan Anies Sandi di Pilkada DKI 2017 lalu. Lantas, apa yang dia lakukan supaya warga DKI memilih mantan Mendikbud pecatan tersebut? Seperti biasa, yang sering dilakukan oleh kadrun, yakni mengumbar janji manis. Bunda Neno seperti tanpa bersalah mengatakan kalau Anies terpilih sebagai gubernur DKI, maka warga DKI yang tempat tinggalnya ngontrak akan punya rumah sendiri. Untuk lebih jelasnya, berikut pernyataan mantan istri Widiono Doni Wiratmoko tersebut. Saya mengimbau kepada seluruh warga Jakarta, kalau yang rumahnya masih ngontrak, sebentar lagi insya Allah kita udah tidak punya lagi rumah tunggakan istilahnya. Tetapi kita sudah punya rumah sendiri. Buat yang remaja-remaja yang masih bingung kalau minta uang sama orang tua nggak enak, besok insya Allah uang sekolah kita sekali jalan sudah tinggal 5.000 saja. Buat para istri, ayo kemana lagi kita cari orang yang pemimpin yang berpihak betul pada perempuan, sama perempuan loh. Dan terakhir yang paling oke adalah OKOC. Islam adalah identik dengan niaga, tentu saja menjadi mata peradaban. Rantai peradaban yang paling penting dengan OKOC, 200.000 pengusaha baru. Kita akan mendapatkan sedikitnya 1 juta orang yang sejahtera. Insya Allah dengan waktu sangat dekat kita menjemput satu kota yang maju dan bahagia dengan segera. Yuk pilih Mas Anies dan Bang Sandi. Ngeri kalau Bunda Neno sudah ngumbar janji, gak pakai ambang batas lagi. Lantas, apakah janji tersebut terbukti kebenarannya? Tidak satupun Ferguso. Warga DKI yang ngontrak tetap saja ngontrak. Gak ada tuh yang dikasih rumah oleh Pemprov DKI. Bagaimana mau ngasih rumah ke warga kalau rumah DP 0 saja hanya terbangun 780 unit? Itu pun syaratnya harus memiliki gaji atau penghasilan minimal 14 juta rupiah. Uangnya dikorupsi pula oleh pengelola program unggulan Wan Anies tersebut. Begitupun dengan remaja, mana ada yang uang jajannya diperhatikan oleh Pemprov DKI. Sementara OKOC, kita tahu sendirilah bagaimana nasibnya ngenes banget. Padahal program ini janjinya menggiurkan banget loh, yakni dimodalin punya usaha, disediain tempat usaha dan dicarikan pembeli. Artinya apa? Kalau mau jadi pengusaha cukup modal dengkul doang dan bergabung ke OKOC. Otomatis bisa disebut entrepreneur. Karena semua Pemprov DKI yang sediakan modal, pembeli, dan tempat usaha. Tapi janji hanya tinggal janji, rupanya itu hanya trik supaya warga DKI memilih Anies. Karena gak sama sekali pengusaha di DKI saat ini yang diperlakukan begitu istimewa seperti itu. Jadi bisa dibilang warga DKI saat ini yang memilih Anies dulu merupakan korban kebohongan Bunda Nenowarisman.
Jahat banget ya. Apakah politik memang begitu ya Ahi? Main tipu-tipu demi untuk mendapatkan kekuasaan. Untuk Pilpres 2024 mendatang, kalau Wan Anies jadi nyapres, kemungkinan besar dia beserta Bunda Neno juga akan melakukan hal yang sama dengan di Pilgub DKI 2017 lalu, yakni mengubar janji yang tidak mungkin bisa ditepati. Plus dipumpui pakai dalil-dalil agama, sungguh terlalu kata Bang Haji. Kalau masih ada yang percaya sama mulut manis mereka berdua ya. Bagaimana menurut Anda? Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi tiba di Taipei pada Selasa malam untuk bertemu Presiden Taiwan Tsai Ing-wen. Tsai sangat berterima kasih atas kunjungan tersebut dan menyerahkan medali untuk Pelosi. Pelosi nekat datang ke Taiwan di tengah peringatan keras dari pemerintah Tiongkok. Ia menyatakan kedatangannya merupakan bentuk komitmen Amerika untuk mendukung Taiwan menegakkan demokrasi. Nancy Pelosi dan Tsai Ing-wen, dagelan politik Amerika yang merugikan seluruh dunia, ditulis oleh Yaya dari siwar.com. Nancy Pelosi, Ketua Parlemen Amerika Serikat, dan Tsai Ing-wen, Presiden Taiwan, dua wanita hebat. Mungkin itulah yang ada di benak saya dan jutaan penduduk dunia dalam melihat kedua sosok ini. Itu sebelum kisruh kontroversi kedatangan Nancy Pelosi ke Taiwan untuk bertemu dengan Tsai Ing-wen. Ada apa sebenarnya? Apa yang membuat heboh luar biasa ketika dua wanita ini bertemu? Politik One China, di mana Taiwan salah satu dari beberapa anak yang hilang terhadap negeri Cina. Mohon maaf, saya di sini bukan dalam kapasitas memberi pembelajaran sejarah mengenai tanggal dan tahun pastinya kapan pecahan-pecahan negara, yaitu Macau, Taiwan, dan Hong Kong berpisah dan bersatu kembali dengan induknya Cina. Jika Macau merupakan anak yang paling baik, penurut dan tidak banyak bertingkah. Lain halnya dengan Taiwan dan Hong Kong. Kedua negara ini, walaupun sampai saat saya menuliskan artikel ini masih di bawah naungan Cina, tapi mereka sering membangkang, ingin bebas mandiri, sulit diatur, dan banyak bertingkah. Di mata Indonesia yang menghormati penuh politik One China, Taiwan tidak pernah diperlakukan seperti layaknya sebuah negara. Dibuktikan dengan tidak pernah ada perwakilan kedutaan Indonesia di Taiwan. Jauh-jauh dari sebelum Nancy Pelosi mendarat di Taiwan, Cina sudah berulang kali mengutarakan keberatan yang teramat sangat, bahkan melarang sampai mengancam jika sampai Nancy benar jadi mengunjungi Taiwan, maka akan ada konsekuensi sangat berat, baik terhadap Taiwan dan juga Amerika Serikat. Di mana ada kekisruhan di berbagai negara, hampir selalu dipastikan Amerika ada di sana. Untuk apa? Alasan mereka dibuat sedemikian heroik, membela demokrasi, membela kemerdekaan, menentang invasi. Ibarat kata Amerika menempatkan diri sebagai Superman yang ada untuk membela